sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara untuk dikuatkan dengan firman Tuhan dan untuk memuji menyembah bersama-sama. Tahun ini tahun pengharapan, itu tema yang Tuhan berikan untuk kita. Karena orang Kristen itu, anak Tuhan itu tidak mesti sama dengan dunia. Ketika dunia terasa gelap, ketika dunia kehilangan harapan, anak-anak Tuhan justru bangkit dalam pengharapan. Memang kita dipanggil untuk stand out, kita dipanggil untuk beda. Seperti apa yang akan saya bacakan buat saudara-saudara, beberapa kesaksian yang masuk yang betul-betul membangkitkan pengharapan buat saudara yang akan mendengarnya. Ada kesaksian dari Ibu Tince Simorangkir pada beberapa hari lalu, mengirimkan permohonan doa karena beliau sedang ada di ruang emergensi salah satu rumah sakit di Jakarta. Beliau mengirimkan pesan begini, doakan supaya saya sembuh, saya sedang ada di ruangan gawat darurat. Saya tolak COVID, saya tolak segala macam penyakit. Tolong Bapak Ibu doakan saya dalam nama Yesus. Lantas beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 22, kesaksian masuk dari beliau. Puji Tuhan Bapak Ibu, berkat doa-doa dari tim GB Living Bread. Sorry, saya koreksi Ibu, bukan berkat kami, tetapi karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan Ibu. Saya sudah menerima mujizat dan masih dikasih umur untuk hidup dan memperbaiki diri. Oh, ini poin besar saudara. Kalau kita diberkati, kalau kita dipulihkan, kalau kita diampuni, kalau kita sembuh, tujuannya apa? Ibu ini sadar, saya masih dikasih hidup untuk memperbaiki diri. Wow, terima kasih banyak untuk perhatian Pastor Asaf dan tim semua. Sekarang saya sudah pulih, ada di rumah. Wow, Tuhan Yesus baik. Satu lagi, ini permohonan doa dari seorang bapak muda, saudara ya. Menikah belum lama, anak pertama masih balita, anak kedua belum lama lahir, tetapi tiba-tiba dia dalam keadaan darurat. Waktu itu pokok doa masuk dalam keadaan dilarikan dari rumah sakit ke rumah sakit karena banyak rumah sakit penuh. Dia kena COVID, sudah mulai kehilangan kesadaran, dada sesak, sudah sesak, saturasi darah sudah sangat low, muka mulai pucat, dan adik-adiknya yang mengantar ke sana kemari cari rumah sakit sudah mulai panik dan tegang. Tetapi hari ini, tepatnya hari ini, ada kabar dari Pak Timotius Noya, saudara-saudara mungkin beberapa kenal ya, sudah sembuh, sudah isolasi mandiri, sempat diisolasi mandiri di luar rumah sakit karena rumah sakit waktu itu penuh. Dia sudah melewati masa kritis, sudah keluar dari ICU, sudah keluar dari kamar rawat di rumah sakit, lantas diungsikan ke salah satu penginapan untuk isolasi mandiri. Tetapi hari ini sudah bersatu kembali dengan istri tersayang, dengan dua anak yang masih balita yang selama ini menangis menantikan papa pulang. Reuni kembali di rumah. Dan kalau masih dikasih umur, ini poin besarnya. Berarti kita masih harus memperbaiki diri, berkemas-kemas sebelum kita pulang surga. Dan ada satu kesaksian lagi yang dahsyat yang beliau kirimkan, Ibu Esther Rosli kirimkan dengan video. Selamat menyaksikan, saya percaya Anda akan dibangkitkan pengharapanmu kembali dalam Tuhan lewat tayangan ini. Kami terpapar oleh COVID. Kalau bukan pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, kami tidak bisa menghadapi COVID ini. Yang pertama, yaitu yang telah terpapar adalah anak kami yang pertama, Michael. 2 hari setelah itu dia merasa demam. Tanggal 25 dicek lagi, baru dinyatakan positif. Tetapi 2 hari setelah itu saya merasakan tanggal 27 badan saya demam selama 3 hari. Dan selama itu saya merasakan demam itu dan sakit, batuk, nyeri-nyeri di badan itu sangat nggak nyaman. Nah 3 hari itu demam terus. Setelah keempat harinya merasakan penciuman saya sudah hilang. Dan saya nggak kepikiran lagi itu COVID. Suami saya Andrew pulang dari kantor. Dia merasakan kepalanya berat, badannya sakit, demam, dan dia bilang coba saya dan anak saya Grace untuk cek swab di tempat lain. Kami pergi tanggal 2 itu, dan malamnya hasil keluar, baru saya dinyatakan positif. Dan ternyata kalau saya positif berarti suami saya juga positif, tetapi Grace enggak, negatif. Jadi kami ambil keputusan Grace untuk keluar dari rumah, untuk tinggal di luar. Bukan kami tidak sayang, tapi kami untuk menyelamatkan dia, supaya dia membantu keperluan kami selama di rumah. Jadi akhirnya kita 3 yang terpapar. Dan besoknya suami saya pergi ke klinik untuk urusan kerjaan dia di klinik, dia untuk dibawa pulang, dan sebelum itu dia juga cek, ternyata dia positif. Nah, inilah baru permulaan dari COVID. Ternyata Tuhan mampukan saya untuk menerima ini COVID. Harusnya
karena saya ini adalah penderita asma, harusnya lebih parah, tapi malah yang lebih parah adalah suami saya. Berjalan terus ini dalam sehari, ternyata itu bikin dia down, suami saya. Sampai di hari ketiga itu, setelah di oximeter dilakukan, itu sampai turun di 93. Dan saya baru tahu kalau 93 itu kalau dirawat itu adalah masuk ICU. Tapi dengan pertolongan Tuhan kami tetap rawat di rumah. Dengan masuk, kita membeli oksigen. Sepanjang itu dia pakai, dalam seminggu itu dia pakai oksigen. Kalau dengan tidak pertolongan Tuhan, saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Karena saya sendiri pun sakit. Dan hari ke tanggal 8 saya ingat, suami saya batuk, dahaknya ada flek darah. Saya bilang ini kayaknya agak rumit, agak parah kalau ada ini. Tapi saya ajak dia untuk cek lab, dia nggak mau. Barulah besokannya hari Sabtu dia ajak saya untuk cek lab. Makanya kami pergi bertiga, diantar sama Michael. Dan setelah sampai di lab itu, suami saya suruh saya juga cek lab. Ya udah, hasil hari Senin baru kami dapat hasilnya, malah yang lebih parah saya. COVID itu masuk di paru-paru saya. Tapi saya bilang ya nggak apa-apa, jangan takut dan jangan cemas karena Tuhan menolong saya. Itu aja yang saya pegang, dan saya yakin Tuhan menolong saya. Saya share ke dokter paru-paru saya, dia minta saya dirawat. Saya bilang saya nggak mungkin kalau dirawat. Dia minta cek darah, saya lakukan. Besokannya saya pergi cek darah, tapi di perjalanan saya bilang, Tuhan, saya yakin kalau darah ini yang diminta, Tuhan akan pulihkan dan akan memberikan saya angka di atas rujukan dokter. Dan mukjizat itu nyata. Hasilnya benar. Hasil yang saya dapat itu darah lengkap, semuanya bagus. Akhirnya saya share lagi ke dokter paru-paru dan tidak dapat jawaban. Sampai tidak ada obat yang masuk. Saya udah bilang saya nggak mungkin dirawat karena saya harus merawat suami saya yang butuh perawatan saya. Ya sudah, saya bilang, Tuhan, saya doa obat-obatan yang saya minum adalah imun bagi tubuh saya. Tetapi obat yang terpenting untuk menyuci bersih paru-paru saya adalah darah Yesus yang menggantikan paru-paru saya dengan ajaib, dengan paru yang baru. Udah, itu aja yang saya ini. Terus saya bergumul dan sharing dengan pendeta. Dan akhirnya suami saya tidak mau lagi pakai oksigen dan dia bilang kalau pakai oksigen seperti orang sakit. Ya sudah, itu berarti iman dia. Nah, dia tidak pakai. Tanggal 20 saya harus PCR kedua, dan saya bilang kalau Tuhan menyatakan mukjizat ini lagi, PCR kami adalah negatif. Dan untuk Andrew juga karena dia udah drop banget. Akhirnya tanggal 21 keluarlah semua hasil ronsen saya, dinyatakan bersih. PCR kami bertiga, Michael, Andrew, dan saya, semuanya negatif. Kalau bukan pertolongan Tuhan, itu nggak akan terjadi. Nah, Tuhan selalu menolong saya. Nah, itu kenapa? Karena sehelai rambut kita sudah jatuh, berarti Tuhan izinkan itu terjadi. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman, saudara, Bapak Pendeta, dokter yang sudah mendukung saya di dalam doa, mensupport saya supaya tidak jatuh. Dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi kesaksian yang membangun semuanya. Terima kasih. Tuh, Anda sudah dengar kesaksiannya. Kalau mereka bisa mengalami, Anda pun bisa. Orang yang berharap kepada Tuhan takkan dikecewakan. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk hadirat Tuhan, kita akan memuji menyembah bersama dengan Brother Jim dan rekan-rekan yang akan menolong kita berjumpa Tuhan hari ini. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Kita percaya bahwa kita sempurna di dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan Yesus kita. Amin. Oleh karena itu kita boleh kembali bersekutu bersama untuk merasakan lagi isi hati Tuhan, merasakan lagi hadirat Tuhan, di mana Tuhan akan mencurahkan harapan yang melimpah-limpah bagi kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu hati, satu iman di dalam Yesus Kristus, kita memuji namanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami boleh tiba lagi di hari Minggu ini Tuhan, di mana kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh dapat bersekutu lagi Tuhan di hari ini. Kami mau meninggikan Engkau, kami memuji, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap perbuatan-perbuatan yang baik, yang dahsyat dan ajaib yang Engkau nyatakan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, bertatalah atas pujian syukur kami. Kami mau meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin.
Haleluya. Saudara siap bersuka cita? Amin. Mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya. Haleluya. Kita mengatakan pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Amin. Haleluya. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai oh haleluya, pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Sekali lagi, nyanyi bagi dia, nyanyi baginya sang raja selamanya.
dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hehe, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang, sekali lagi, bagi Sang Raja. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami tidak berhenti, Tuhan. Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur, bernyanyi, bernari Tuhan, karena perbuatan-Mu yang begitu ajaib, kasih setia-Mu yang begitu luar biasa, pengharapan-pengharapan yang melimpah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa melihat masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melewati setiap perkara tantangan apa yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur selalu. Haleluya Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Yesus. Mari katakan kepada Dia, Yesus, oh Yesus. Panggil namanya, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, Yesusku Tuhan, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Yesus, oh Kau sangat ku cinta. Haleluya, haleluya. Karena lama ya syekere dia tara. Lama ya syadara, lama ya syadara, lama ya. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Grace alone, grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth
bersama Engkau kami cakap dalam segala perkara. Bersama Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau Tuhan kami sumber pengharapan. Amin. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar lagi pengharapan-pengharapan yang Kau sediakan buat kami, Tuhan. Jalan-jalan kemenangan yang Kau sediakan buat kami. Pembentukan-pembentukan yang luar biasa sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sambut Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dengan segenap hidup kami. Sebelum itu kami minta Roh Kudus, Roh hikmat, Roh wahyu, Roh pengenalan akan Tuhan, Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh anugerah. Mari Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ajar kami, pakai kami. Urapi aku Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena perbuatanku, tapi oleh karena kasih karunia-Mu yang bekerja Tuhan. Kasih karunia-Mu yang sempurna di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, terbatasanku Tuhan. Aku berserah kepadamu, biarlah Tuhan Engkau berbicara bagiku, bagi kami semua Tuhan. Kami mau ada di dalam jalan kemenangan yang Kau sediakan, itu jalan pengharapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah, kami sambut Engkau dengan segenap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom. Ya, kembali lagi dengan saya yang tadi WL. Saya tahu saudara, Tuhan berbicara melalui hambanya, melalui pastor Asaf, bahwa ini tahun pengharapan, di mana kita anak-anak Tuhan, orang pilihannya, orang-orang tebusannya, orang-orang yang milik kepunyaannya, diberikan satu jaminan yang kuat daripada Tuhan, yaitu pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak meraba-raba, tidak blur, pengharapan yang jelas, pengharapan yang tidak galau, tetapi ada di depan kita, jelas kita bisa rasakan, kita bisa alami itu. Saudara, hari-hari ini kita tahu ya bahwa dunia keadaannya semakin hari makin gelap, makin kelam, seperti yang sudah tertulis di dalam Yesaya 60 ya. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi saudara, ini adalah waktu yang tepat bagi kita orang percaya, orang-orang tebusannya. Karena di Yesaya 60 ayat 3 dikatakan bahwa bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan nyata bagimu. Artinya kita di saat-saat ini kita punya pengharapan yang jelas, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Oh haleluya. Jadi saya mau katakan bahwa tidak ada alasan untuk kita menyerah. Tidak ada alasan untuk kita tidak berjalan terus bersama Tuhan. Justru ini waktu, atau ini saatnya, atau ini pilihan yang tidak ada lagi selain kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ada di dalam jalan pengharapan yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu mari saya mau ajak saudara-saudaraku dimanapun kau berada, kita mau dengar isi hati Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai dengan 20. Saudaraku, kalau saudara lihat judul perikop di atas itu katakan bahwa berpegang teguh pada pengharapan. Haleluya. Biarkan saya membacakan saudaraku. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin
supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. That's right. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 13 saudara, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ayat 17 saudara, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Saudaraku, saya mau soroti pertama dari ayat 11 di mana berkata seperti itu. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 2 Petrus 1 ayat 10. Coba kita buka dulu 2 Petrus 1 ayat 10. Mungkin Saudari Melia kalau sudah dapat boleh bantu baca. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Haleluya. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menantikan orang-orang yang sungguh-sungguh. Tuhan rindu untuk melimpahkan pengharapan-pengharapan, ya, seperti ada di Roma. Ica boleh membacakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Amin. Roma 15 ayat 13 lagi, boleh Melia tolong bacakan lagi. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Sudah lihat, Tuhan sudah menyediakan suatu pengharapan yang melimpah-limpah bagi kita. Tapi saudara, Tuhan kita tuh terlalu baik. Tuhan kita tuh terlalu kaya dan tidak terselami cara berpikirnya. Dimana kita buatan tangannya ini yang adalah ciptaan, Dia mau supaya kita menjadi orang-orang yang bermitra dengan Dia. Oleh karena itu Dia mencari orang yang bersungguh-sungguh, dimana Dia mau kita mengambil bagian di dalam hal kehendak bebas kita untuk bergaul dengan Dia, untuk sepakat dengan Dia. Oleh karena itu saudara, memang kita tidak bisa memandang Tuhan seperti Tuhan itu pencipta yang membuat kita seperti robot, di mana Tuhan suruh ini kita ibaratnya kalau robot itu dipencet apa aja, ya dia jalan, tapi sesuai dengan perintah yang atau aturan yang sudah dikasih. Dipaksa. Tetapi kalau Tuhan, Dia tidak seperti itu.
Makanya kita dikatakan kita diciptakan serupa segambar dengan Dia. Apa yang serupa segambar dengan Dia? Sikap hati, kehendak, ada kehendak di situ, ada jiwa di situ, di mana Tuhan hendak kita boleh menikmati berjalan bersama Dia di dalam setiap perancangan Dia yang di dalamnya ada pengharapan-pengharapan itu. Oleh karena itu, Tuhan mencari kesungguhan. Tuhan mencari kesungguhan. Saudara lihat, Tuhan memberikan jalan kemenangan. Kenapa saya bilang jalan kemenangan? Karena janjinya ketika kita bersungguh-sungguh, tadi seperti di 2 Petrus 1 ayat 10, kita tidak akan tersandung, kata Tuhan. Kita tidak akan tersandung. Jadi buah dari kesungguhan tidak akan tersandung. Ya, kita tahu bahwa kita ini memang juga lahir dari dosa. Kita tahu bahwa kita ini banyak pembentukan yang harus dijadikan. Tapi Tuhan kita tidak membiarkan kita terus seperti itu dalam keadaan yang terus diperbudak oleh kelemahan-kelemahan yang dibuat oleh dosa. Tuhan kita, Dia memberikan satu jaminan di dalam kasih karunia itu adalah bahwa kita pasti akan dibawa sampai kepada kepenuhan Kristus. Amin. Tapi bagian kita adalah Tuhan cuma mau ada kesungguhan. Ada kesungguhan. Tuhan katakan harus ada kesungguhan. Hari-hari ini kalau kita lihat di sekeliling kita, oleh karena kegelapan, oleh karena kekelaman, banyak kesungguhan mulai pudar. Banyak kesungguhan mulai lama-kelamaan mulai hilang, mulai goyah. Kita lihat di ayat ini, di ayat 12 katakan bahwa agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Oleh karena tidak adanya kesungguhan, oleh karena berkurangnya kesungguhan, kita menjadi lamban. Kita menjadi orang yang tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Saudara, Tuhan berbicara kepada kita bukan dalam perumpamaan, saudara. Saudara pernah ingat firman Tuhan tentang Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa kepada orang lain aku membicarakan tentang perumpamaan, tetapi kepadamu aku memberitakan rahasia itu, rahasia kerajaan Allah. Artinya kita orang-orang tebusannya, Tuhan sudah menyediakan jalan dengan jelas. Tapi Tuhan mau di sini kita berjalan bersama Dia, di mana Dia meminta kepada kita untuk memiliki kesungguhan. Kenapa saudara? Kesungguhan itu begitu penting. Dengan adanya kesungguhan kita akan mengalami seperti waktu Petrus melihat Yesus Kristus berjalan di atas air. Saudara lihat cerita itu, bagaimana pada waktu pertama kali Petrus sungguh-sungguh fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia teralihkan fokusnya oleh karena badai, oleh karena ombak yang besar, dia tenggelam. Tapi Tuhan tidak membiarkannya. Sekalipun dia jatuh, tenggelam, Tuhan masih memegang tangannya dan menarik dia kembali. Ya, ketika kita sungguh-sungguh fokus kita kepada Tuhan, semakin hari makin tajam. Semakin jelas kita bisa melihat perjalanan kita bersama Tuhan. Sudah tidak ada pilihan lain, saudara. Kita mau memilih fokus kita terhadap apa yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, atau kita mau memilih fokus atau kesungguhan kita kepada realitanya Tuhan. Kalau saya pilih kita memilih realitanya Tuhan. Amin, saudara.
Lihat saudara, di sini ayat yang sangat memberkati saya di sini adalah di ayat 19 saudara. Tuhan katakan gini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu kenapa kuat banget saudara? Karena ini nih, telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir saudara. Saudara, belakang tabir, ada apa di belakang tabir saudara? Wah, kita lihat di Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Oh, come on. Sekali lagi saya bacakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam sorga sendiri, di belakang tabir itu, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Oh, haleluya saudara. Pengharapan begitu kuat Tuhan beri. Saudara lihat misteri di belakang tabir. Kita tahu kemahakuasaan Tuhan, keagungan Tuhan, kita tidak bisa ibaratnya tidak bisa menyangkal itu. Kita tidak bisa berargumen tentang itu. Itu sudah pasti, itu sudah mutlak bahwa Tuhan sangat berkuasa. Tapi yang dahsyatnya adalah Dia yang maha kuasa itu, Dia yang begitu hebat itu, yang sangat ditakuti dan sangat terpuji itu, Dia boleh datang ke belakang tabir untuk katakan bahwa Dia menghadap hadirat Allah atau Bapa Surgawi guna kepentingan kita. Saudara, sudah tidak ada alasan untuk kita menyerah, berjalan bersama Tuhan. Kalau hari-hari ini lutut yang goyah, saudara, saya bilang, ayo kuatkan kembali, berjalan. Engkau yang merasa bahwa Tuhan kok jauh, tidak, Tuhan tidak jauh. Fokus kita, atensi kita yang harus kita kembalikan. Dia dekat. Dia dekat bersama engkau dan saya. Dia ada di dalam kita, bahkan bekerja menurut kasih karunia-Nya itu. Oh, haleluya saudara. Saya mau beritahu lagi bahwa Tuhan itu dahsyat cara bekerjanya saudara. Pengharapan yang Dia sediakan buat kita itu dahsyat sekali saudara. Kita boleh buka di Mazmur 65 ayat 12. Mungkin saudari Melia boleh bantu baca. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Oh, haleluya saudara. Di situ Mazmur katakan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Terus apa lagi setelah itu? Jejakmu mengeluarkan lemak. Jejak Tuhan mengeluarkan lemak saudara. Saudara lihat pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti enggak? Jelas enggak? Wow, jelas saudara. Tidak meraba-raba. Kita berjalan sama Tuhan tuh bukan bukan dongeng ya saudara. Bukan cerita yang tertulis, tidak. Tapi Tuhan itu ya dan amin. He is real. Dia sangat nyata. Dimana janjinya dikatakan bahwa Dia memahkotai tahun saudara. Seperti kata Pastor Asaf bahwa ini tahun pengharapan. Lihat, tahun Tuhan memahkotainya. Artinya ada meterai kemenangan di dalamnya. Ada otoritas raja, Dia sendiri, otoritasnya Dia di dalam tahun ini, di mana Dia menyatakan kebaikannya bagi saudara dan saya. Dan saudara lihat, tidak hanya itu, Dia sudah memeteraikan. Artinya begini saudara, setan tidak bisa punya akses terhadap hidup kita. Amin. Karena Dia sudah memahkotai tahun itu buat kita. Dan Dia katakan jejaknya. Sebelum kita kepada lemaknya, ada jejaknya saudara. Mari kita jalan di dalam jejaknya Tuhan. Teladannya Tuhan. Jalan kemenangan kata Rasul Paulus. Kita boleh lihat di 2 Korintus 2 ayat 14.
Mungkin Ica boleh bantu baca 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Haleluya. Amin. Saudara, Dengan ya. perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Oh, haleluya. Lihat Tuhan. Lihat saudara, Tuhan itu bekerja dahsyat ya. Ya. Kita ini tinggal terlibat aja saudara di dalamnya. Kita tinggal mau diajar, mau dituntun, mau dibentuk gitu. Ya, kita tahu ada prosesnya, tapi prosesnya pasti membawa kita kepada sesuatu yang mulia. Yang ini Tuhan katakan. Rasul Paulus kita tahu bahwa bagaimana dia begitu sangat radikal kepada Tuhan di dalam penderitaannya. Dia pun saudara, dia boleh katakan bahwa Tuhan selalu membawa dia kepada jalan kemenangannya demi pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Saudara, percayalah, ketika kita bersama-sama Tuhan, ketika kita berjalan bersama Dia, lihat jaminannya, ada kemenangan. Amin. Tidak ada perkara atau masalah yang tidak bisa kita lewati bersama Tuhan. Oh haleluya, amin. Dan yang dahsyatnya ada lagi nih saudara, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan ini, pengenalan Tuhan itu datang kepada orang-orang di sekitar kita atau dimanapun engkau berada. Ya. Hari-hari ini, mari kita fokuskan atensi kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tadi. Terus setelah kita sungguh-sungguh, mari kita berjalan. Kita berjalan bersama Tuhan. Karena iman itu aktif saudara. Amin. Iman itu tidak pasif. Makanya Tuhan ada katakan, firman Tuhan ada katakan bahwa ada namanya perbuatan iman. Perbuatan iman. Ya, tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus aktif. Iman kita harus aktif. Kita harus terus bergerak, maju terus bersama Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan memperlengkapi kita. Tuhan sendiri yang akan melimpah-limpahkan setiap jalan atau karunia-karunia untuk talenta-talenta, potensi-potensi supaya kita boleh menjadi orang-orang yang menang. Amin. Saudara, di ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Lihat, di sini katakan aman bagi jiwa kita. Otomatis sudah terjamin dong, sudah teruji. Setan tidak punya akses, setan tidak punya kuasa lagi pada kita. Karena Tuhan sudah janji bahwa jiwa kita akan aman. Perasaan, pikiran kita, hati kita akan aman. Damai sejahtera Tuhan akan curahkan melimpah-limpah. Saudara, di ayat 19 ini pengharapan itu, kata pengharapan di sini, saya penasaran, saya cari bahasa aslinya. Oke, itu artinya di situ elpis. Elpis. Nah, saya cari arti elpis itu artinya di sini expectation of what is sure, certain, Wow. pasti. Wow. Nah, elpis ini dari bahasa asli yang namanya elpizo. Elpizo ini ada artinya di sini, dia dalam bahasa Inggris begini saudara. Actively waiting for God's fulfillment about the faith He has inverted through the power of His love. Wow. Amin. Actively waiting for God's fulfillment. Wow. Jadi saudara, apapun yang engkau alami saat ini, apapun yang engkau harapkan hari ini, Tuhan katakan, kembalikan atensimu kepada Dia. Sungguh-sungguhlah. Tuhan katakan bahwa Dia menjamin, Dia menjamin membawa kita kepada kemenangannya. Apapun yang kau alami hari ini, apapun yang kau hadapi hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, penggenapan pasti terjadi. Ketika engkau imani bahwa Tuhan memahkotai tahunnya dengan kebaikan. Tuhan katakan lagi bahwa
Pengharapan itu pasti seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Tuhan di belakang tabir itu katakan bahwa Dia menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Artinya bahwa apapun masalahmu, persoalanmu hari ini, Tuhan ada di situ. Amin. Ya. Tuhan hadir untuk menyertai engkau. Amin. Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, sehingga engkau boleh berkata seperti Daud katakan bahwa kejadianku sungguh dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih. Ini waktunya. Ini waktu yang tepat kita boleh melihat keperkasaan Tuhan. Ya, Yesus. Ini waktu-waktu yang tepat untuk kita boleh menyaksikan. Kita boleh menyaksikan dan bersaksi tentang kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Oleh karena itu mari saudara, saya mau berdoa buat engkau di mana engkau berada. Tuhan, engkau yang sudah berfirman bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Bahkan firman-Mu akan mengerjakan apa yang kau kehendaki sampai genap. Oleh karena itu Tuhan, hamba bawa Tuhan, aku bawa Tuhan mereka yang menonton, mereka yang mendengar isi hati-Mu ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau teguhkan, Engkau nyatakan dengan tanda-tanda itu Tuhan, mujizat-Mu, Amin. manifestasi daripada jaminan-Mu itu kepada mereka Tuhan, Amin. sehingga iman mereka muncul lagi, kasih mula-mula mereka kembali lagi Tuhan. Terlebih Tuhan, mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada, karena mereka menghidupi pengharapan-Mu itu Tuhan, dan mereka menjadi saksi akan pengharapan kepada dunia ini. Tuhan katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang-Mu sudah datang. Firman yang adalah terang itu sudah datang. Pijakan-pijakan itu, jejak-jejak Tuhan itu sudah datang kepadamu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan juga nyata atas bagimu, Ya. nyata atasmu. Ini saatnya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan lebih daripada yang kau pikirkan, lebih daripada yang kau doakan. Bapa, Roh Kudus, jamah mereka dimanapun mereka berada. Jamah mereka Tuhan, yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan hutang Tuhan lepaskan. Pewahyuan hikmat Tuhan turun sehingga mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Dalam nama Yesus. Yang kasih mulai dingin Tuhan bakar kembali dengan api Roh Kudus. Amin. Kasih mula-mula itu dinyatakan Amin. di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat, kami akan tidak hanya melihat, kami akan mengalami Tuhan, Iya. pengharapan yang melimpah-limpah itu daripada Amin. Engkau. Karena Engkau sendiri yang sudah berjanji, Kau sendiri yang sudah menyatakan, dan kami akan mengalami itu, dan kami akan bersaksi tentang itu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak buat jaminan yang begitu luar biasa, jaminan yang begitu ajaib dan dahsyat Tuhan. Bagian kami adalah kami bersungguh-sungguh terus berjalan bersama Engkau. Bagian kami terus tunduk terhadap pembentukan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat pengharapan ini. Kami tahu bahwa tahun ini kebaikan Tuhan dinyatakan. Kami tahu, kami yakin bahwa di tahun ini, bahkan di hari ini, besok kami akan berjalan di dalam kebaikan Tuhan, kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Tidak ada satu kuasa di bawah kolong langit yang dapat merebut kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Sebab Tuhanlah yang berperang bagi kami. Sebab Tuhanlah yang menjamin kami. Amin. Sebab Tuhanlah ada bersama-sama dengan kami. Siapa yang menjadi lawan kami? Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Begitulah hidup orang-orang yang berharap sama Tuhan.
Sebab hari depan itu ada, masa depan itu ada, dan pengharapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan. Itu sebabnya kita akhiri kebaktian ini dengan penuh syukur, dengan penuh percaya bahwa ada harapan buat saudara dan saya. Buat saudara-saudara yang mau mengembalikan korban syukur, korban persembahan, silakan kirim ke nomor di bawah saudara. Yang punya pokok doa, jangan dipikul sendiri, kirim sekarang ke nomor-nomor yang tertera. Dan mari arahkan hatimu sama Tuhan, angkat wajahmu, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Orang yang berharap kepada nama Tuhan tidak akan dikecewakan. Diberkatilah engkau, dikembalikan harapanmu, diangkatnya hatimu, dan dipeliharanya engkau seperti biji matanya. Bangkitlah dalam pengharapan, bagikanlah pengharapan yang kau terima di dalam Yesus. Jadilah jawaban buat setiap orang yang sedang kehilangan harapan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau grace, kasih karunia, favor. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Anak yang tunggal, serta kuasa penyertaan penghiburan, harapan yang disediakan oleh Roh Kudus yang berjalan bersamamu setiap hari-harimu. Mulai hari ini sampai besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan, tetap dalam pengharapan.